2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan saat ini di Menara Doa. Saya percaya saudara semuanya siap untuk masuk di dalam hadirat Allah. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan hatimu, hati yang bisa menyembah, hati yang bisa bersyukur, hati yang punya rasa kagum akan Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Beri hati seperti seorang penyembah Maria ya Tuhan, wanita itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Beri kami damai sejahtera sukacitamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari saudara kita akan buka suara kita. Kita sembah dan nyanyikan lagu ini. Oh ya la bakashini mila bala bala. Beri kami hati Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari dari awal katakan, beriku hati Tuhan Yesus untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang
mengurapimu. Oh haleluya, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari datang sembah Dia. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan beri buat kami roh pujian penyembahan. Tuhan, urapan Yehuda. Yes, karena kami tahu ya Tuhan, dalam pujian penyembahan Tuhan bersemayam, Tuhan hadir. Pada saat kami menyembah, memuji-Mu dengan segenap hati, kami rasakan hadirat-Mu. Engkau penuhi siap kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudaraku. Sembah Dia, sembah. Haleluya, haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu. Kami sujud Tuhan, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Yes, Seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Beriku hati memujimu, oh Roh Kudus, dan oh Tuhan, mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. mari saudara panggil nama Yesus, katakan Tuhan Yesus, aku ingin memberikan nyanyian pujian yang terbaik bagimu dari hati kami yang paling dalam, dari hatiku yang mengasihimu. Mari saudaraku panggil Yesus. Tuhan, ayo saudara, panggil Dia, panggil Yesus. Terimalah nyanyian ini Tuhan. Kami tidak bisa beri ya Tuhan. Oh ya lah masalah yang terbaik selain ya Tuhan. Hatiku ya Tuhan, hati yang mengasihimu.
itu. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, Tuhan Yesus, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku
kami tenang saat kami dekat dengan Tuhan. Sungguh hati kami tenang ya Tuhan, kalau hati kami dekat dengan Tuhan, karena pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Mari saudara buka suaranya. Makasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, kita berdoa untuk Indonesia. Banyak saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, saudaraku, Jogja, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Jawa, Pulau Jawa. Kita doa saudaraku, kita minta Tuhan lindungi. Kita minta belas kasihan Tuhan. Juga wabah virus corona ini, kita minta Tuhan pandemi ini bisa berlalu, cepat berlalu. Kita juga berdoa supaya kita minta resesi ekonomi ini juga cepat berlalu. Saya percaya doa kita satukan, kita pegangan tangan dalam roh. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk Indonesia, untuk kota kita, untuk wilayah kita, saudara-saudara kita yang kena bencana, kehilangan orang dikasihi, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak.
Mari kita satu doa. Aku berdoa ya Tuhan bersama dengan umat-Mu. Kami bawa bangsa kami Indonesia. Khususnya ya Tuhan, saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, kesusahan ya Tuhan. Mereka kehilangan ya Tuhan orang yang dikasih. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan banyak hal. Tuhan, balut setiap luka hati mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan berikan belas kasihan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, beri kemampuan buat pemerintah kami. Ya Tuhan, bisa ya Tuhan bekerja ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap ya Tuhan sumbangan-sumbangan yang boleh ya Tuhan diberikan ke sana sebagai tanda kasih kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang ya Tuhan mengalami pergumulan yang berat, yang hebat. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa bersama dengan umat-Mu. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami satu kesusahan, satu kesulitan, pergumulan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera, mengalami ketakutan, intimidasi, hilang sukacita, damai sejahteranya. Aku mau berdoa Tuhan, Tuhan anak-Mu ini, apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan, masalah mereka, anak-anak-Mu yang kena COVID-19, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang saudara. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bergumul dengan kanker, tumor. Tuhan bakal ya Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu yang kena glaukoma. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, penyakit di matanya ya sembuh dalam nama Yesus. Penyakit tidak akan membawa kebutaan,
tapi itu menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit tulang ya Tuhan, saraf kecepit, aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anak-Mu yang sesak nafas, kena migrain ya Tuhan, sakit kepalanya, pusing, aku berdoa ya Tuhan, anak-Mu yang sedang asam lambung kena, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, apapun pergumulan anak-Mu dalam keluarga, dalam keuangan pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhan jangkau jamah mereka ya Tuhan. Biar terjadi satu revival. Melewat menara doa ini ada satu perubahan. Tuhan ubah setiap kami. Tuhan buka jalan untuk setiap kami. Kami percaya surga di atas kepala kami sudah terbuka. Tuhan sudah membuka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga. Kau sedang curahkan berkat-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami percaya mujizat masih ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam. Agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat firman ini Tuhan, Engkau bukakan pewahyuan yang baru buat kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mengajar kami Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami. Beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Berikan kami Tuhan hati untuk bisa mengerti ya Tuhan, pikiran yang taat. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Makasih Yesus, dalam nama Yesus kayak berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya tuh diingatkan oleh Tuhan bahwa saya harus membagikan lagi tentang mengapa harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Sederhana. Ya, minggu yang lalu kita bahas kenapa kita harus berdoa. Hari ini, ya kan, Selasa ini kita bahas tentang mengapa kita harus memuji Tuhan. Rupanya saudara, yang namanya memuji Tuhan itu sederhana. Tapi dampaknya, kuasanya dahsyat. Kenapa? Di dalam Mazmur 22 ayat 4. Ya, Mazmur 22 ayat 4. Di sini dikatakan, padahal, baca sama-sama yuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, jadi kita ini manusia, ya, tidak hanya dipuaskan melalui kebutuhan fisik, yaitu soal makan, minum dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi manusia juga membutuhkan yang namanya kepenuhan, adanya kebutuhan yang namanya kebutuhan rohani. Nah, kehidupan manusia ini tidak hanya bisa dipuaskan, saudara, cuman fisik, tapi oleh rohani.
Nah, saya mau kasih tahu saudaraku, berdoa seperti ini masuk menara doa ya. Ya, doa, muji, nyembah, so denger firman. Ya, ini adalah satu kebutuhan dari setiap orang percaya. Katakan amin saudaraku. Kalau setiap orang percaya bisa berdoa, memuji, menyembah dengan segenap hati, saya yakin saudaraku yang Kristus, Allah akan hadir dalam kehidupannya. Allah akan intervensi dalam hidup dia. Allah akan mengubah hidupnya. Karena Alkitab katakan apa saudara? Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Katakan amin. Jadi ketika kita naikkan nyanyian pujian, ya, firman Tuhan katakan apa? Pada saat yang sama, Tuhan akan bertata. Tuhan akan hadir di atas puji-pujian kita. Nah, kehadiran Tuhan inilah yang akan membawa dampak yang luar biasa. Saudara, coba saudara renungkan tentang kehadiran Tuhan ya. Karena memang Tuhan tuh maha hadir, omnipresent. Tapi yang kita butuh adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Yang kita sebut sebagai hadirat Allah. Dan hadirat Allah ini bisa kita rasakan kehadirannya, saudaraku yang Yesus, hanya apabila saudara dan saya, itu apa saudara? Sujud, naikkan nyanyian pujian, penyembahan kepada dia. Berdoa kepada dia, katakan amin. Jadi kalau dia hadir, luar biasa. Maksudnya gini, saya mau ajak saudara, coba renung kembali peristiwa sekitar 2000 tahun yang lalu. Saya lihat sini. Ketika Yesus masih melayani di bumi. Setiap kali kehadiran Yesus, saudara, orang-orang yang di sekitarnya, itu mereka semuanya apa? Diubahkan. Ada tanda ajaib, ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, ada mujizat-mujizat yang menakjubkan. Di mana semua orang sakit, Alkitab mengatakan itu disembuhkan. Ada orang buta, dicelikan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang yang dirasuk oleh setan. Ketika Yesus hadir, mereka dilepaskan saudara. Bahkan saudaraku, Lazarus yang sudah dikubur mati, itu dibangkitkan oleh Yesus. Anak muda di kota Nain yang sudah digotong mau dikubur, ketika Yesus jamah daripada peti itu, saudara, anak muda itu bangkit kembali. Anak Yairus yang usia 12 tahun perempuannya sudah terbaring di rumah sakit. Yesus hadir, Yesus bangkitkan dia. Dahsyat saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, saya ingin ya saudara bisa kita sama-sama belajar ya tentang ada kuasa di balik pujian dan penyembahan kita. Ya, ada beberapa kuasa di balik pujian dan penyembahan kita. Kenapa? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Kita harus banyak nyembah. Ya jujur sih, saya bukan sebagai hamba Tuhan sih sebenarnya, sebagai orang percaya. Saya melihat bahwa kekuatan saya itu ketika saya tuh bisa nyanyi. Ya, saya pernah belajar gitar walaupun saya main gitar tuh hanya untuk kalangan sendiri. Maksudnya untuk diri saya aja. Saudara, paling banter ya ajak istri lah nyanyi bareng sama anak-anak. Itu juga banyak kadang-kadang salah-salah kunci-kuncinya. Tapi kalau saya sudah pegang gitar, saya mulai nyanyi, mulai nyembah, mulai bahasa roh. Saya tuh rasakan kehadiran Tuhan. Biasanya hal-hal yang ganjel di hati. Waktu nyembah tuh saya mau ngomong gini. Terjadi pertukaran hati. Saudara, hati kita ditukar dengan hati Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin dorong saudara. Paling tidak, saudara tuh punya waktu hanya untuk nyanyi.
Dan nyanyinya itu pujian itu hanya untuk Tuhan. Ini beda ya sama nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di jam. Tapi memang nyanyi ini kita mau, inilah persembahan saya Tuhan. Saya mau nyanyi untuk Tuhan. Nyanyian ini adalah satu pujian yang keluar dari hati saya untuk Tuhan. Sebagai tanda saya mengasihi Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara bangun nih kebiasaan jadi gaya hidup untuk suka nyanyi, nyembah. Kapanpun, dimanapun, kadang-kadang saudara ambil kesempatan untuk nyembah. Apa yang terjadi? Saya catat saudara, paling tidak ada 3 poin. Pertama, nyanyian, pujian, dan penyembahan itu berkuasa menaklukkan segala kuasa roh jahat. Nah, ini ditulis oleh pemazmur, saudara. Ya, Mazmur 149, saudaraku yang sepristus. Ini Mazmur yang bagian yang terakhir sebenarnya, saudara. Ya, Mazmur 149. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-6, saudaraku. Ini dasar firman-Nya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam apa? Kerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2 ada di tangan mereka. Maksudnya pujian ada di kerongkongan. Pedang mata 2 ini di tangan, artinya kita juga ada firman pedang. Untuk apa saudara? Baca yang keras. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman. Seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Saudaraku, saya mau beritahu kepada kita semuanya. Saat kita menaikkan nyanyian, pujian, dan penyembahan, firman Tuhan berkata, pada saat yang sama Roh Allah membelenggu dan melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Tadi kita, saudara kan nyanyi, kita nyanyi bareng, nyanyi muji nyembah, nyanyi muji nyembah dengan segenap hati. Terus kita bahasa roh. Dengar baik saudara, pada saat itu saya percaya Roh Allah, Roh Kudus sedang apa? Membelenggu dan melumpuhkan kuasa-kuasa gelap. Nah, tadi di Mazmur ya, ayat-ayat Mazmur itu ada kata bangsa-bangsa. Ada kata suku-suku bangsa. Ada kata raja-raja dan orang-orang yang mulia. Ini bukanlah manusia biasa. Ini bukan manusia biasa, saudaraku. Ya, tetapi mereka adalah penghulu kerajaan kegelapan. Itulah iblis dan pesuruhnya. Saudara, nah, kita ini untuk melawan daripada kuasa gelap. Kita ini membutuhkan yang namanya senjata rohani untuk menaklukkan mereka, kuasa gelap. Rasul Paulus dia menjelaskan kepada kita dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam peperangan, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Dan saudara, doa, pujian, penyembahan adalah senjata rohani kita yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Kenapa ada kuasa Allah? Karena Alkitab bilang, ketika kita naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, Allah bersemayam, Allah hadir di atas pujian kita. Di dalam kehadiran Allah, di dalam hadirat Allah, di situ ada apa? Kuasa Allah. Yang ngerti kata saudara? Nah, kuasa Allah inilah, saudaraku, yang apa? Membelenggu dan menghancurkan benteng-benteng musuh. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Ini dia, meruntuhkan. Jadi ini dia. Saya yakin saudara, ini penting. Terus saya ingin ajak saudara ini. Senjata rohani kita yang namanya doa, pujian, penyembahan. Alkitab bilang saudara, berkuasa untuk membungkam suara siapa? Suara musuh. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 21 ayat 16. Ini Yesus dia berkata
Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Perhatikan saudara. Kata Yesus kepada mereka. Baca yang keras. Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Dari kecil sudah dijadikan pujian. Saudaraku, Tuhan udah dari kecil. Tuhan mau sampai kita dewasa, kita terus memuji Tuhan. Katakan amin. Perkataan Yesus ini, Tuhan Yesus kutip dari mana? Dari Mazmur 8 ayat 3. Pujian ini apa? Dari mulut bayi-bayi. Tuhan siapkan. Maksudnya apa? Nih kita baca sama-sama. Mazmur 8 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan. Mulut bayi-bayi dan pujian. Ya, pada waktu saudara saya menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, pada saat itulah Allah meletakkan apa? Dasar kekuatan. Ya kan saudara? Karena lawanmu. Untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Siapa musuh kita? Iblis. Kenapa? Suara musuh harus dibungkam. Kenapa harus membungkam suara musuh? Nih saudara, suara musuh yang dibungkam adalah yang jenis apa? Saya catat ini. Ini saudara, kalau saudara lagi dalam pencobaan, saudara sedang mengalami bencana, kesusahan, pergumulan hidup, saudara tahu, kalau kita tidak naikkan, tidak pakai senjata rohani kita yang namanya doa, pujian, penyembahan, maka suara ini bicara terus. Bicara terus. Suara apa Pak Sabta? Suara yang menyiksa pikiran kita. Dengan apa? Ketakutan, depresi, stres. Suara ini yang menguras damai sejahtera kita. Mencuri sukacita kita. Sampai kita tuh lemas, gemeteran. Ini suara. Saudara, tadi pagi setelah saya renungan pagi. Saudara, saya biasa setelah renungan pagi, saya buka Instagram. Direct message-nya itu saudaraku. Untuk jawablah jawaban-jawaban, ada yang kirim untuk minta didoakan dan sebagainya. Lalu ada satu saudaraku, tiba-tiba ada kamu lihat foto kamu, ada kata-kata gitu kan. Coba klik, bener gak? Saya klik saudara. Kayak klik gak ada apa-apa. Sudah. Karena udah selesai, saya sudah selesai doa. Oh gak ada ini. Sudah, saya mau siap-siap untuk bersih-bersih. Mau ini kan segala macam, gosok gigi segala macam. Saya mau siap-siap untuk olahraga. Sementara saya pakai baju olahraga, tiba-tiba ada telepon jemaat. Pak Sabta kirim pesan ya lewat Instagram untuk minta uang 1.800.000 transfer ke rekening Bank BNI atas nama ini ya. Saya bilang gak ada, saya gak ada kirim itu. Langsung setek di hati. Coba kamu cek Instagram kamu. Saya mau masuk, mau buka Instagram saya, tidak bisa lagi. Rupanya Instagram saya sudah direntas. Saudara, gak lama lagi orang lagi SMS saya, WA saya, telepon saya terus. Sementara saya mau keluar itu terus, wah pada masuk, Pak bapakmu ini segala macam. Saya bilang enggak, kan udah kalau yang udah kenal sama saya, umur saya 56 tahun. Yang udah kenal 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun dan gak pernah saya minta. Saya gak pernah minta duit kepada saudara siapapun untuk kepentingan saya, keluarga dan juga gereja. Untuk kepentingan gereja pun saya nggak pernah door to door minta. Gereja butuh, gak ada. Untuk pribadi, saudaraku. Wah, di situ saudara, waktu saya sadar Instagram saya direntas pagi-pagi saudara, dan udah pada masuk semua. Hilang damai sejahtera. Suara-suara ini musuh bicara saudaraku, bicara terus. Yang bikin saya takut, stres.
Saudaraku, itu yang buat. Padahal belum lama sudah nyembah. Pas tahu ini, saudara, suara musuh ini bisa dibungkam lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Katakan amin saudaraku. Sambil ini kan saya nyembah terus, doa, nyembah terus. Saya sampai ke kantor, saudaraku. Minta tim multimedia, jalanin. Di sini masih ini ada. Belum ada damai sejahtera. Saya bilang udah saya pulang ya. Pulang ke rumah, mandi. Lalu saya balik lagi ke gereja tadi. Saudaraku, balik lagi gereja. Saya kasih semua. Ini handphone saya semua. Tolong tim. Kamu kerjakanlah. Untuk beresin Instagram ini. Saya ke kantor. Untuk apa? Kau jadi Yosua. Untuk lawan Amalek. Saya jadi Musa. Nyembah. Saya nyembah di kantor tadi. Saya nyanyi, saya lihat, saya cari lagu-lagu. Ikut nyembah saya di jamaah. Lalu Roh Kudus bilang, sudah selesai. Damai datang. Gak lama, Chris datang saya. Bagaimana Chris? Sudah beres Pak, sudah beres. Semuanya sudah rapi. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya nangkep. Waktu saya ketemu Chris pertama, saya tungguin. Gak ada damai sejahtera. Suara-suara ketakutan, stres. Terus masih kuat. Dia gak bisa tuh dapat cara untuk bisa beresin Instagram yang direntas. Dibuang orang itu, dikeluarin untuk kita bisa. Ini karena email saya diganti, password saya diganti. Jadi kita gak bisa masuk. Saudaraku apa-apa. Wah rupanya ini canggih yang hackernya ini saudara. Tapi Tuhan lebih canggih. Dia beri hikmat kepada Chris. Saudara, tim multimedia kita saudaraku. Untuk kerjakan ini. Dan selesai. Tapi itu kapan terjadinya? Setelah doa, pujian, penyembahan. Masuk sampai hadirat Allah turun. Di mana ada hadirat Allah. Di situ akan ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Yang melenyapkan apa saudara? Membungkam suara-suara apa? Ketakutan, depresi, stres. Ketika kembali mujizat terjadi. Suara apa yang mau dibungkam lewat pujian? Selain dihajar pikiran. Pertama dia hajar pikiran dulu. Beberapa orang diajar pikiran. Dari pikiran dia akan masuk kemana? Ke badan, ke fisik. Suara itu akan mengikat dan menyiksa tubuh kita. Dengan berbagai jenis kecanduan. Saya nggak tahu kecanduannya apa. Beberapa orang bilang, saya harus minum obat tidur. Saya harus isep sabu-sabu narkoba. Saya harus minum obat ini. Saya harus minum alkohol. Saya harus isep ganja. Sekarang kecanduan-canduan. Beberapa orang bilang, saya kecanduan pornografi. Saya kecanduan judi. Itu udah main fisik. Fisik. Waduh saya udah kecanduan. Dia siksa. Lalu beberapa dia siksa. Dengan kecanduan lalu apa saudara? Dengan apa? Sakit penyakit. Dia siksa itu. Suara itu. Setelah pikiran, badan. Lalu akhirnya apa? Kalau dibiarkan terus. Dia masuk kepada. Dia kuasai seluruh hidup kita. Dia kendalikan hidup kita. Tujuan apa? Untuk dibinasakan. Tapi saya mau kasih kabar baik kepada saudara. Naikkan nyanyian pujian ke Tuhan. Nyanyian pujian ke Tuhan. Nyanyikan pujian buat Tuhan saudaraku. Mari kita naikkan nyanyi lagu ini. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jangan biarkan suara musuh ngomong terus di pikiran.
Jangan biarkan dia nyiksa badan kita dengan kecanduan dan sakit penyakit. Jangan biarkan kita dikuasai sama dia. Hidupnya pikirannya jahat, ngomongnya jahat, hatinya jahat, berbuatnya terus jahat. Itu sudah demonize. Awalnya di pikiran, lalu ke badan, lalu ke seluruh hidupnya. Saya percaya ketika kita naik, maka kenapa Tuhan suruh kita pesannya? Masuk menara doa setiap hari. Masuk menara doa tiap hari. Ketika kita masuk menara doa, masuk hadirat Allah. Saudara, apa yang terjadi saudara? Ya kan? Suara musuh dibungkam, maka kita dapat tenang. Ada damai sejahtera di sini. Kita punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara Tuhan. Kalau saudara sudah dengar suara Tuhan, kita ada bilang, selesai. Sudah selesai, Tuhan bilang. Saya tidak tahu Kristus sudah selesai atau belum, tapi di sini bilang selesai, sudah nggak tahu, nggak usah khawatir. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit. Coba bungkam dulu suara itu. Bahwa penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kelumpuhan. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kebutaan buat saudara. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sampai saudara dapatkan oleh bilur Yesus. Kamu telah disembuhkan. Sampai firman yang selama ini kita baca. Ya dibaca aja. Tapi hari ini firman itu bicara secara pribadi dengan kita. Pada waktu saudara dapat dengar suara itu. Alkitab bilang kepada saudara. Saat kita bisa mendengar suara firman Tuhan disampaikan. Kita akan memiliki iman untuk disembuhkan. Kita punya iman untuk apa? Dibebaskan. Bebas. Sembuh dari penyakit. Bebas, bisa bebas hutang. Bebas dari ikatan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, segala apapun. Kecanduan segala macam. Kita dibebaskan dari roh jahat ini. Yang ketiga saudaraku. Kita diselamatkan. Amin. Ini dasar firmannya sudah nanti baca di rumah. Kalau kita bisa dengar suara dari Tuhan. Karena suara musuh sudah dibongkam. Kita bisa dengar suara firman. Makanya setiap kali dengar khotbah, saudara dapatkan sesuatu. Nah itu hikmat. Itu tuntunan Tuhan. Yang ngerti katakan namanya saudaraku. Ya kan? Tuntunan Tuhan. Sehingga nanti akhirnya saudara dapat menemukan solusi. Oh masalah saya begitu. Saudara akan bisa mendapatkan kemenangan atas segala perjuangan saudara selama ini. Itu dasar firmannya 2 Raja-Raja 3 ayat 15-19. Nabi Elisa ketika dia diminta, kira-kira nasihatnya itu apa? Dari Raja Yosafat saudaraku. Ya, Raja Yoram, Raja Israel dan Raja Yehuda datang ke Elisa. Elisa bilang, panggil bagiku seorang pemain kecapi. Waktu pemain kecapi itu main kecapi, roh Tuhan menguasai Elisa. Lalu Elisa bilang, buat parit. Ya, buat parit. Saudaraku, dia bilang buat parit. Mereka buat parit. Lalu mereka bangun mesbah, sembah. Lalu air itu datang. Mujizat terjadi. Nyanyian pujian sederhana. Hari ini saya alami. Bagaimana kuasa di balik pujian itu. Setelah musuh dibungkam. Saudara yakinkan. Kalau misalnya belum lagi nyembah sendiri nyanyi. Masih suara ketakutan, suara depresi, stres, terus suara ini kan. Ajak teman, ajak siapa? Welcome. Saudaraku, ya kami siap untuk melayani saudara. Makanya saya senang kalau misalnya doa, kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu nyembah. Hadir Tuhan, baru kita doa. Yang kedua, saudaraku. Berkat yang kedua, kuasa kedua adalah nyanyian, pujian, dan penyembahan. Ini kunci penuaian jiwa. Saudaraku, ya, saya melihat memang inilah kuncinya penuaian. Mazmur 40 ayat 4 katakan apa? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan kita nyanyian baru dalam mulutku, lihat saudara. Untuk memuji Allah. Banyak orang akan lihat. Kalau saudara suka memuji Allah, orang akan melihat saudara.
Di dalam diri saudara ada Tuhan, ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, ada kasih Allah. Sehingga apa saudara? Orang yang melihat lalu percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Ini kisah daripada Rasul Paulus bersama dengan Silas sahabatnya masuk ke kota Filipi. Saudara, untuk pergi menginjil saudaraku Yesus Kristus. Lalu saudara, mereka berdua itu mereka dilempar ke dalam penjara, saudaraku. Lalu kepala penjara suruh menjaga mereka sungguh-sungguh. Ayat 24 kita baca sama-sama. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan saudara, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi saudara? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bayangkan saudara, ini penting. Jadi Paulus dan Silas tahu mereka itu diperlakukan tidak adil, dilempar batu, disiksa, didera, lalu dibuang ke penjara tanpa pengadilan. Manusia daging kita, manusia duniawi kita itu ngamuk, marah, gak terima. Bayangkan seandainya Paulus dan Silas ngamuk, ngelawan, berontak, marah, saya yakin dia akan tetap ada di penjara. Tapi dia ambil keputusan untuk apa? Berdoa, memuji, menyembah. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Dia bilang, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya baca satu komentari dari Alkitab, Desa Orang Sarjana Alkitab bilang, apa yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas? Lagu ini, kata-kata ini dinyanyikan oleh siapa sebenarnya dulunya? Di Tawarik 20 saudaraku. Pada waktu Yosafat berperang melawan bangsa Amon, Moab, dan suku Meunim. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya dia nyanyi itu. Baik apa? Dia lihat kebaikan Tuhan untuk siapa? Untuk kota Filipi. Untuk kota Filipi. Walaupun dia dijahati, tapi dia bisa melihat ada kebaikan Tuhan untuk kota Filipi. Katakan amin saudara. Pada waktu dia memuji, Tuhan hadir, bertahta di atas pujian. Waktu Tuhan hadir, gempa bumi datang. Karena di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Lalu Alkitab katakan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia hunus pedangnya saudaraku, hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, apa? Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Nggak lari, baik udah. Saudaraku, karena dia bilang, sebab Tuhan baik. Tuhan baik untuk siapa? Untuk kepala penjara orang Filipi itu, untuk kota Filipi itu. Dia bisa lihat saudara, kelak akan ada gereja Filipi akan dibangun. Dan gereja ini adalah gereja yang penuh dengan apa? Kasih karunia. Penuh dengan kemurahan, murah hati. Gereja yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan Paulus dengan pemberian yang melampaui kebutuhan Paulus. Sehingga Paulus bisa berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Engkau selalu ada di hatiku. Oleh karena itu engkau turut mendapatkan kasih karunia yang aku terima dari Tuhan. Saudara, dia lihat sebab Tuhan baik.
Tuhan baik buat orang Filipi. Dia tidak mau dialihkan, mengalami distraction, pengalihan fokus hanya dengan dijahati, diperlakukan dengan kejam. Dia melihat bahwa jahat benar Tuhan, jahat benar orang Filipi. Kenapa aku kok gak dibela? Padahal aku beritakan Injil. Dia enggak. Jadi artinya apa saudaraku? Pujian penyembahan, saudaraku, akan bisa menarik jiwa. Lalu apa saudara? Di sini dikatakan kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Bayang saudara, kepala penjara nyembah narapidana. Narapidana kan manusia paling rendah status sosialnya saudaraku. Tapi kepala penjara sujud nyembah. Kenapa saudaraku? Ketika seseorang merendahkan diri di depan Tuhan, Tuhan akan angkat dia saudara. Kapan kita bisa merendahkan di hadapan Tuhan? Lalu kita angkat Tuhan ketika kita mulai naikkan nyanyian pujian, penyembahan kepada Tuhan. Lalu saudaraku ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia mau diselamatkan. Apa jawaban daripada Rasul Paulus? Ya kan, jawab mereka, ya kan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan apa? Selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selamatkan. Jadi rupanya pujian penyembahan Paulus Silas membuat orang jadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara, penjara takut. Lalu Alkitab katakan apa? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di mana? Dibaptis. Lalu mereka membawanya ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka semua. Dan ia sangat bergembira dan ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih yang Kristus, saya percaya ini pesan yang gitu kuat. Doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Sampai Tuhan berikan nyanyian baru buat kita. Orang lihat seperti kepala penjara, keluarganya, orang-orang lihat Paulus dan Silas. Lalu mereka jadi percaya. Kalau kita mau lihat, mau ingin setiap keluarga kita, orang yang dikasih, menjadi percaya sama Tuhan. Ini pesan kuat dari gembala peminah kita dari awal-awal gereja ini adalah apa? Doa pujian penyembahan. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Yang ketiga saudaraku, ini yang terakhir. Kenapa? Ya kan, apa kuasa di balik doa pujian penyembahan? Nyanyian pujian dan penyembahan itu melindungi hati kita. Yang pertama, saudara, menaklukkan kuasa kegelapan. Yang kedua, saudaraku, inilah kunci penuaian jiwa. Yang ketiga, saudaraku yang Kristus, adalah apa? Penyembahan ini melindungi hati kita. Benar saudaraku, pasti setiap kita ketika kita mengalami masa-masa sulit, kalau kita rebah di tempat tidur, suara musuh ini ngomong terus, bikin kita stres, takut. Mungkin kita jadi kecewa, kita marah. Tapi dengar baik saudara, ini Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 12. Nanti Mazmur 43 juga ayatnya sama. Sampai 2 kali plek sama saudaraku. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allahku. Kalau saudara terus susah, saudara mengalami stres karena suara musuh, coba saudara boleh bertanya, pertanyakan itu pada diri saudara. Kalau saudara ragu, ragukan keraguan saudara. Daud bilang, bertanya, mengapa engkau tertekan? Saya mengalami saudaraku, masa-masa sulit dalam hidup saya. Masa-masa yang sangat tertekan.
Kalau tidur, sedih, takut. Saya ngomong, Sabta, kenapa kamu takut? Kenapa kamu stres, Sabta? Berharaplah sama Tuhan. Kalau kamu berharap sama Tuhan, kamu bisa melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Dari pihak kamu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Tapi kalau kamu berharap sama Tuhan, kamu bisa lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ayo bersyukur. Ingat yang baik. Ingat yang baik. Kamu sudah diselamatkan. Kamu pernah disembuhkan. Kamu sudah ditolong. Kamu sudah dipercayakan. Kadang ini, saudara, ini yang akan melindungi hati kita. Pujian ini, saudaraku. Roh Kudus lindungi kita. Pujian pelihara hati kita. Saya mau kasih tahu. Kapal Titanic tenggelam bukan karena banyaknya air di laut. Saudaraku, tenggelam bukan karena banyaknya air di laut. Tapi kapal Titanic tenggelam karena banyaknya air laut yang masuk ke dalam kapal itu. Bukan banyaknya air di laut. Dia tenggelam, tapi banyaknya air laut yang masuk. Kita ini tenggelam. Saudara, saya bisa tenggelam bukan karena banyaknya masalah. Kita tenggelam karena kita biarkan kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, beban rasa bersalah, rasa berdosa. Apapun itu penuhi pikiran kita. Pujian, saudara, waktu kita muji dengan segenap hati, Dia hadir. Dia hadir, Dia bawa damai sejahtera, sukacita. Saudara tahu, ketika Ayub kehilangan anaknya, hartanya, kesehatannya, bahkan istrinya yang dia cintai, saudaraku Yesus Kristus menyuruh dia untuk menghujat Tuhan. Saudaraku, apa yang menyebabkan Ayub di mata Tuhan tidak bersalah? Ayub 1 ayat 20-22 katakan begini, saudaraku. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, sini, ketika Ayub menghadapi badai dalam hidupnya, apa yang dibuat Ayub? Sujud nyembah. Sujud nyembah. Sujud nyembah. Waktu kita sujud nyembah, Roh Kudus akan lindungi hati kita dari keluh kesah, dari marah-marah. Saudara, Dia akan berikan kita damai sejahtera, kekuatan, dan disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pesan yang begitu kuat. Doa, pujian, penyembahan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami ada di menara doa bersama dengan gembala pembina kami ya Tuhan, Pak Niko, yang kami kasihi ya Bapak. Bersama Ibu Hermin ya Tuhan, semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT ya Tuhan Yesus. Semua umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapak, yang tergabung dalam menara doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Setiap hari kami ya Tuhan berdoa memuji. Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Kau hadir Yesus. Oh haleluya. Mari saudara buka suaranya. Mari saudara buka suara. Angkat nyanyian pujian. Oh ya laba kasini bila bala bala bala. Oh ya laba kasini bala 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 bala. Oh ya laba kasini bala 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 bala. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar
dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu dan layak dipuji. Kita makan perjamuan, saudaraku. Ada satu firman rema, saudara, Matius 1 ayat 3 yang katakan begini. Yehuda memperanakan Peres. Yehuda memperanakan Peres. Saudara tahu arti kata Yehuda itu adalah praise, pujian. Kata Peres itu artinya apa, saudara? Breakthrough atau terobosan. Jadi pujian itu melahirkan apa? Terobosan. Pujian melahirkan terobosan. Yehuda melahirkan Peres. Biar lewat perjamuan kudus ini, saudara, saya ingin dorong kita, jadikan doa pujian penyembahan ini jadi kebiasaan tiap hari, lalu berubah jadi gaya hidup. Pagi, siang habis makan siang, sore habis mandi sore, seger itu, nyembah 3 kali sehari. Bisa lebih bagus. Saya percaya, saudara, pujian ini akan membungkam suara musuh, menghancurkan segala kuasa gelap. Saudaraku, yang menghantam pikiran kita, menghantam tubuh kita, menyiksa tubuh kita dengan kecanduan, dengan sakit penyakit. Saya percaya kita akan dibebaskan. Saya mau ajak saudara makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, saudara siapkan hatinya. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami sadar kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kami semua orang berdosa, Tuhan. Upah dosa adalah maut. Ampuni dosa kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Biar hati kami penuh dengan pujian. Terima kasih. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk doa pujian dan penyembahan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis, Roh Kudus menyertai saudara semua.
mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.